Oke guys, welcome to Geekfin bersama gue Gergis Kevin. Dan akhirnya mouse yang ditunggu-tunggu versi 2-nya akhirnya launching juga. Mouse yang terkenal karena ringannya, apalagi kalau bukan G Pro. Sorry, bukan itu maksud gue. Di video kali ini gue akan unboxing dan sekaligus bahas first impression gue tentang mouse Icarus versi 2 dari Pressplay. Memang secara desain mouse ini mirip sama G Pro X Superlight, tapi pas kemarin Pressplay ada launching video pre-launch-nya, gue udah sempat ngeliat satu fitur yang gue WhatsApp call. Selalu ada gangguan pas lagi video. Memang kalau dilihat secara desainnya, mouse ini mirip sama G Pro X Superlight karena sama-sama ambidextrous. Tapi kalau dilihat lebih detail lagi, ada satu fitur yang bahkan gue lebih suka di mouse ini ketimbang dari G Pro X Superlight. Fitur itu adalah tombol DPI. Ya, gue emang nggak segitu seringnya gonta-ganti DPI gue dari berapa jadi berapa gitu. Tapi menurut gue, itu adalah salah satu fitur yang lumayan penting buat di mouse. Jadi kita gampang buat ngatur DPI kita semau kita, tinggal klik aja tanpa kita harus ubah-ubah dari software ataupun kita harus mengorbankan satu button diganti buat pengaturan tombol DPI. Ya, itu menurut gue lumayan penting gak penting, tapi gue suka kalau ada tombol DPI. Jadi kemarin itu gue sempet ngeliat Instagramnya Pressplay, dia ada post kalau dia mau launching Icarus versi 2. Dan pas pre-launch itu, gue langsung pengen banget ngerasain mouse-nya itu kayak gimana. Jadi kemarin gue sempat kontak Pressplay, apakah gue bisa pinjam barangnya? Karena beneran gue penasaran banget sama mouse ini. Dan mereka ada kasih teaser-teaser yang menurut gue bisa gue bahas untuk video YouTube gue. Dan ternyata mereka bersedia untuk kirimin mouse-nya. So thank you Pressplay udah kirimin gue. Dan sering-sering ya, biar gue juga ada konten ke depannya. Cerita dikit, gue dulu pernah dikirimin juga Icarus yang versi pertama. Dan waktu gue zaman streaming, gue langsung pakai Icarus versi 1 itu. Dan gue juga sempet post di Instagram lama gue. Dan ya, gue suka sama Icarus versi pertama itu. Gue pakai udah wireless 77 gram pada saat itu, udah lumayan enteng buat mouse ukuran segitu. Dan honestly gue suka, apalagi ada RGB-nya. Dan dulu gue suka banget sama RGB. Tapi yang sekarang itu beda banget. Icarus versi pertama dan kedua jauh banget, upgrade-nya banyak banget. Dan gua honestly bener-bener excited buat review barang ini. Mouse ini akhirnya dikirimin sama Pressplay dari tanggal 15 Juli kemarin, hari Jumat. Dan gue pikir mouse-nya akan nyampe di tanggal 15 atau mentok di tanggal 17. Tapi ternyata pas udah tanggal 18 gue cek, itu mouse-nya nggak nyampe di resepsionis gue. Jadi gue coba cek DM-nya lagi dari Pressplay. Dan ternyata mereka ada kirimin gue nomor AWB dari kurirnya biar gue bisa cek tracking delivery-nya. Tapi gue nggak baca. Dan akhirnya gue coba cek di websitenya. Dan ternyata paketnya itu udah nyampe tanggal 15-nya, which is hari Sabtu. Cuma 2 hari. Dan setelah gue cek ternyata dia kirimin itu ke Popbox. Oke lanjut, dan ternyata gue nggak sadar karena nomor handphone yang gue kasih ke Pressplay itu beda sama ID Popbox yang biasanya gue pakai. Dan makanya gue nggak dapat notifikasi itu dari Popbox-nya. Akhirnya gue coba kontak ke Popbox dan dia kasih QR code baru. Dan akhirnya barangnya udah nyampe. Dan sekarang langsung aja kita unboxing. Oke, langsung aja kita buka. Dan ini Icarus V2-nya. Ya kotaknya simple ya, nggak gede-gede banget. Icarus V2 Ultralight Wireless Gaming Mouse. Langsung kita buka. Jadi sini ada, sorry guys, masih pakai gunting biasa. Jarang unboxing ya sih, maklumin. Oke. Di sini kita dapat satu
backup apa ya ini namanya ya, tutupan yang bentuknya honeycomb biar lebih ringan. Di sini ada honeycomb, di sini ada backup PTFE fit, nice. Nah di sini kita dapat grip Harajuku style. Ini desainnya langsung dari press play-nya sendiri, ada alcohol pad juga buat ngebersihin. Nice, nanti ini kita bakal coba buat pasang dan kita coba bandingin feelingnya pakai sama yang nggak pakai. Dan di sini ada user manualnya juga buat ya jarang-jarang sih orang yang baca kayaknya, jadi penting nggak penting. Lalu di sini kita juga dapat kabelnya Type C, which is nice ya. Ini dia Type C. Panjangnya kayaknya sekitar 1 sampai 1,5 meter. Good. Lalu di sini ada mouse-nya itu sendiri. Plastiknya smooth. Oke, mouse-nya cakep. Di sini ada logo Icarus-nya, tombol-tombolnya which is good, DPI button which is I like, dan ya di bawah ada on off, tombol on off, dan di sini ada PTFE fit, lumayan smooth, bagus. Oke. No RGB, no problem for me. Tombolnya better than G Pro X Superlight I think. Oke, jadi ini barang-barang yang bakal kita dapetin di paket penjualannya Icarus versi 2, dan kita dapat Type C 1 sampai 1,5 meter. Di sini juga ada kaitannya buat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kalian panjang kabelnya. Di sini ada backup PTFE fit. Ini kayaknya bahannya sama yang kayak stok, kayaknya sama. Ada alcohol pad buat bersihin kalau kalian mau pasang grip tape-nya Harajuku style. Ini bahannya bagus ya. Pasti kalau misalnya kalian udah pasang ini lebih grippy lagi karena ini teksturnya lumayan licin. Tapi nggak selicin itu sih, masih grip juga, masih lengket juga di tangan. Buat kalian yang tangannya basah juga nggak masalah sih, karena tangan gue juga basah sih. Pegang ini masih nyaman-nyaman aja. Lalu di sini juga ada user manual. Lalu ada ini juga bisa diganti, guys. Ini bisa diganti, dicopot, diganti sama yang honeycomb. Cakep ya. Honeycomb tuh cakep. Gue baru pertama kali lihat langsung mouse yang honeycomb dan ternyata cakep ya. Cuma ya ada yang harus dibayar. Kalian kalau misalkan sering-sering pakai pasti di sini bakal ada daki-daki nempel atau debu yang bakal nempel di sini, which is gross. Tapi secara looks kalau baru kayak gini seksi, suka. Lalu di sini ada di sini dia ada kosong gitu ya, mungkin buat lebih ringanin. Kalau misalnya ada tutupan di sini pasti beratnya bakal lebih. Tapi ini karena kosong gini dia bisa turunin beratnya lagi, dan ya gue kurang suka sih sebenarnya. Jadi kelihatan dalamnya, tapi ya nggak ada no major issue ya I think. Tapi di sini pasti bakal debu banyak banget yang masuk kalau kalian pakai honeycomb. Di sini ada dongle holder di sini, which is nice ya. Ada mouse yang nggak ada dongle holdingnya di sini, dan itu minus point buat gua. Tapi mouse yang ini Icarus ada, which is nice. Lalu udah sih, apalagi mouse beratnya ringannya hampir sama sih kalau bisa dibandingin sama yang G Pro X Superlight. Coba kita bandingin aja langsung karena gue di sini juga punya G Pro X Superlight. Oke, di sini ringannya hampir sama, cuma secara dimensi memang lebih kecil ya. Dari panjangnya, lebarnya, nyamannya, gue secara personally lebih nyaman yang
Oke, Icarus ini kalau buat yang claw grip sama fingertip, I think lebih cocok ya. Kalau yang palm grip itu lebih cocok di G Pro X Superlight. Tangan gue 19 cm panjangnya. Dan ya, kalau untuk palm grip gue lebih cocok yang ini, G Pro X Superlight. Tapi kalau claw gripnya ini the best sih. Untuk panjang yang 19 cm, ukuran Icarus V2 ini the best menurut gue. Hampir sama kayak Lamzu mah. Gue pernah pakai Lamzu dan ya, claw grip enak banget ini Icarus V2. So good. Oke, selanjutnya gue harus bahas apa lagi ya? Oke, di sini Type C ya. Kalau kalian lihat G Pro X Superlight masih Type A. Aduh, kapan dong Logitech dia bisa ikutin jadi Type C juga kayak mos-mos zaman sekarang? Please, Logitech. Ada tombol DPI. Ini lebih bagus fiturnya daripada G Pro X Superlight. Dan ya, secara PTFE fit gue lebih suka yang G Pro karena di sini lebih lebar. Jadi ya mungkin secara speed lebih bagus sedikit, tapi it doesn't matter. Di sini ada tombol on off-nya. Oh, tombol on off-nya grip banget. Dia benar-benar ketat ya, so good dibanding ini. Ya, di sini ada logo Icarus. Di sini ada logo Superlight di bagian kanan, kalau ini di bagian kiri. Dan selanjutnya kita akan bandingin dari sound test-nya. Oke guys, jadi itu aja untuk video unboxing sama first impression gue untuk Icarus versi 2 dari Pressplay. Dan selanjutnya gue akan coba untuk review experience gue make mouse ini selama kurang lebih 2-3 minggu ke depan. So ya, stay tune di channel ini dan kita lihat nanti experience gue gimana pas sudah pakai, dan review detailnya akan kita bahas di video selanjutnya. So itu aja dari gue dan see you guys. Thank you yang udah nonton. Bye bye.